adalah Priti, calon istri dari Rehan. Kalau kamu memang perempuan yang punya martabat dan hati nurani, kamu jauhin Rehan. Aku keberatan kalau kalian bersahabat. Anita, aku sudah mengubur dalam-dalam semua perasaan itu. Dan aku sudah memaafkan kalian. Anak yang ada di sini adalah anaknya Dion. Assalamualaikum, Ibu. Apa kabar kamu, Rehan? Alhamdulillah baik. Tapi kedengarannya Ibu bahagia sekali hari ini. Boleh aku tahu yang membuat hari ini Ibu bahagia? Tentu saja. Karena Ibu dan Mr. Chopra sudah menentukan tanggal yang baik untuk pernikahan kamu dengan Priti. Apa? Astagfirullah. Kenapa kamu beristighfar, Rehan? Seharusnya kamu itu mengucapkan syukur alhamdulillah. Karena sebentar lagi kamu akan bisa menikahi seorang gadis yang cantik dan setia. Yang berasal dari keluarga yang terhormat seperti Priti. Bukan, Bu. Bukannya aku tidak bersyukur, tapi aku sama sekali tidak menduga. Ibu tidak tanya aku waktu Ibu ambil keputusan. Tidak ada lagi yang perlu Ibu rundingkan dengan kamu. Ibu sudah mengatakan kepada kamu. Tapi kamu selalu saja punya alasan untuk menunda pernikahan kalian. Sekarang Ibu minta janji kamu lah. Tolong kamu jangan kecewakan ibu yang sudah melahirkan kamu. Baik, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Najwa. Duduk. Najwa, kamu apa kabar? Gimana keadaan kamu? Pasca kamu mendonorkan ginjal kamu? Alhamdulillah keadaan aku baik-baik aja. Sebenarnya ada masalah apa, Aldi? Setelah apa yang terjadi selama ini, aku pengen banget minta maaf sama kamu. Atas semua dosa-dosa yang sudah pernah aku buat sama kamu. Dan aku ingin menembus itu semua. Demi Allah, aku sangat menyesal, Najwa. Aku menyesalkan aku telah kehilangan seorang istri yang sangat luar biasa baik buat aku. Kalau kamu mau, aku ingin kita rujuk. Kamu serius dengan ucapan kamu, Aldi? Kamu mau rujuk sama aku? Dan kalau kamu kasih kesempatan sekarang, aku siap untuk menceraikan Anita. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu segitu gampangnya mengucapkan kata cerai sih, Aldi? Aldi, pernikahan itu sesuatu yang sangat sakral. Itu adalah perjanjian kamu dengan Allah. Sebaiknya kamu segera bertaubat, Aldi. Assalamualaikum. Najwa. Najwa, tunggu. Najwa. 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 Najwa, tunggu. Najwa. Apa itu artinya kamu gak akan memaafkan aku? Apa itu juga artinya kamu tidak akan pernah mau rujuk dengan aku? Tolong maafkan aku. Najwa, tolong. Aldi, apa yang kamu lakukan, Aldi? Ayo berdiri. Enggak, Najwa. Aku gak akan berdiri sampai aku mendapatkan maaf dari kamu, Najwa. Aldi, aku sudah memaafkan kamu dari sebelum kamu minta maaf sama aku. Aku gak pernah membenci kamu dengan apa yang sudah kamu lakukan sama aku. Karena aku menganggap semua itu adalah ujian dari Allah untuk membuat aku lebih tegar. Jadi apa itu artinya kita bisa rujuk lagi?
Enggak. Kamu sudah memberi aku talak 3. Itu artinya haram kalau kita kembali lagi. Kecuali kita sudah menikah dengan orang lain. Lalu bercerai. Tapi aku rasa semua itu juga gak mungkin terjadi ya. Sebaiknya kamu jaga baik-baik Anita. Apalagi sekarang dia sedang mengandung anak kamu. Bukankah itu yang kamu inginkan dari... Najwa, seandainya kamu tahu, aku ini udah jadi korban kejahatan Anita. Anak yang ada dalam kandungan perempuan itu bukan darah daging aku, Najwa. Tapi aku tidak mungkin bicara sekarang. Karena itu sama saja dengan membuka aibku sebagai laki-laki mandul. Aldi, aku menyumbangkan ginjalku untuk Anita. Supaya kalian bisa terus bersama membesarkan anak kalian. Jadi aku mohon, tolong pikirkan kembali apa yang kamu katakan. Assalamualaikum. Najwa. Alhamdulillah Aldi. Kalau kamu sadar yang sudah kamu lakukan. Kamu sudah membuat Najwa sangat menderita. Dan tetap, sedikit pun dia tidak mau balas dendam sama kamu. Aku tahu. Sekarang aku sungguh-sungguh menyesal. Dia mau nikah sama kamu. Dia percaya sama kamu. Dan kamu lakukan ini. Ini bukan hal yang aku harapkan dari kamu. Rehan, demi Allah, aku tahu aku salah. Aku benar-benar menyesal. Kalau aku bisa perbaiki, aku mau perbaiki semuanya. Tapi sekarang keadaannya beda. Najwa udah bukan istri aku lagi. Mintalah ampunan dari Allah untuk yang kamu lakukan. Tidak ada lagi selain itu. Aku kesini karena kita sebagai sahabat, aku mau minta tolong. Aku rasa masih ada kesempatan buat membuat Najwa itu bahagia. Tapi dengan kondisi kamu harus menikahi Najwa. Apa? Aldi, kamu bilang apa? Kamu sadar dengan apa yang kamu katakan? Dan itu sama sekali tidak masuk akal. Rehan, aku sungguh-sungguh. Tom, cuma kamu satu-satunya bisa bikin Najwa bahagia. Tapi itu tidak mungkin, Aldi. Aku ini sudah janji pada ibuku bahwa aku akan menikah dengan gadis pilihan ibuku. Dan dia Priti, kamu tahu kan? Ya tapi kan kamu tidak cinta. Masa mau dipaksakan? Al, aku tidak mau bicara soal cinta sekarang. Aku sudah janji sama ibuku dan aku akan belajar mencintai Priti dan menerima dia apa adanya. Cuma itu. Rehan, kamu gak usah bohongin hati kecil kamu sendiri. Dengan menikahi perempuan yang tidak kamu cintai, itu sama saja dengan siksaan. Apa maksud kamu? Rehan, kamu akan memasuki perkawinan neraka. Sama seperti perkawinan aku dengan Anita. Semua atas dasar paksaan, bukan karena cinta. Percaya sama aku, kamu akan menderita seumur hidup. Aldi benar, tapi aku tidak mungkin bicara soal cintaku pada Najwa. Aldi bisa kaget kalau tahu bahwa aku jatuh cinta pada Najwa sejak pertama kami bertemu. Bagaimanapun, aku tidak mau merusak persahabatan. Ayolah Rehan, aku bisa lihat dari mata kamu. Kamu sama sekali tidak pernah mencintai Priti. Iya kan? Kalau kamu bisa bikin kompromi dengan perempuan itu, kenapa tidak dengan Najwa? Lalu, jadi maksudmu adalah aku harus melupakan Priti dan menikah dengan Najwa? Ini bukan semata-mata karena aku, ataupun untuk aku. Tapi ini untuk Najwa. Orang yang sama-sama kita sayangi. Sahabat terbaik kita, Rehan.
Rehan, sebenarnya yang kamu lakukan semua ini bisa membahagiakan Najwa. Aku tahu, aku banyak berdosa dengan Najwa. Dan aku gak akan sanggup melihat Najwa itu menderita kedua kalinya. Sekarang dia itu janda. Cuma punya ginjal satu. Kalau sampai dia jatuh ke tangan laki-laki yang tidak bertanggung jawab bagaimana? Sebagai sahabat, apakah kamu sama sekali gak kasihan? Sebenarnya maksudmu ini apa? Nikahi Najwa. Jadikan Najwa pendamping hidup kamu. Aku yakin kamu bisa belajar untuk mencintai Najwa. Tidak, Aldi. Aku tidak bisa. Aku sudah janji pada ibuku bahwa aku harus menikahi gadis pilihannya. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa menyakiti perasaan Najwa lagi. Tapi Bu, kesembuhan itu adalah segalanya buat Najwa. Soal biaya Ibu nggak usah khawatir. Saya akan bertanggung jawab. Saya akan urus semua itu. Kan? Bu, Ibu dengar langsung kan? Dengar sendiri kan? Kalau Nak Aldi ini mau mengobatin Ibu sampai sembuh. Dan sampai ke Amerika loh, Bu. Kenapa perbuatan kamu seperti ini justru kamu lakukan saat kamu sudah tidak menjadi suami yang asli? Asna, kamu ini nggak tahu diuntung, hah? Nah Aldi ini mau ngobatin kamu sampai sembuh. Apa salahnya sih? Membuat Najwa sama si Aldi rujuk kembali, hah? Rujuk itu harus dari kedua belah pihak. Bu, Pak, Aldi, maaf aku udah mendengar semuanya. Najwa, justru aku yang seharusnya minta maaf. Aku udah mendahului bahkan melangkahi tindakan yang seharusnya kamu lakukan, bukan aku. Aku hanya ingin menunjukkan kalau niat baik aku itu ada. Karena aku cuma takut ke depannya kan nanti kamu juga jadi korbannya. Aldi, aku udah ikhlas kamu menceraikan aku. Dan kamu menikah dengan Anita. Kamu tahu sendiri aku gak bisa memberikan kamu keturunan. Aldi, sebuah pernikahan itu sangat sakral. Itu adalah perjanjian kamu dengan Allah. Pernikahan itu disaksikan oleh malaikat. Aku mohon, Aldi, cobalah berpikir dewasa. Sebaiknya sekarang kamu pulang. Dan temui istri kamu. Kembalilah pada istri kamu, Anita. Di sini nggak ada lagi yang bisa aku berikan sama kamu. Kalau gitu saya permisi. Assalamualaikum. Keturunan urat miskin kamu, hah? Diajak hidup enak, malah nolak. Kurang gimana sih Aldi? Sampai bawa agama segala lagi kamu. Cukup untuk marahin Naswa. Naswa itu udah cukup menderita dan berkorban untuk keluarga ini. Gimana pun caranya, Aldi sama Najwa harus rujuk kembali. Aldi, tunggu. Pak Abu, Maafin Bapak ya. Jadi apa yang dibilang Najwa itu sebenarnya dia nggak ngerti. Padahal nih ya, keluarga ini sangat membutuhkan. Makanya Bapak akan selalu berusaha supaya Naldi sama Najwa kembali. Pak Abu nggak mungkin Pak Abu. Najwa itu benar. Kalaupun kita harus rujuk, paling tidak Najwa itu harus menikah lagi. Dan sekarang waktunya kayaknya nggak mungkin. Jadi Bapak ini harus bagaimana? Gini deh Pak Abu. Saya akan memberikan banyak uang sama Pak Abu. Mungkin Pak Abu mau motor,
atau barang-barang mewah lainnya, Iya. saya bisa beli. Iya. Tapi Pak Abu harus bisa membujuk Najwa untuk menikah. Pak Abu tinggal mencari laki-laki yang ingin menikahi Najwa. Dan dalam waktu 3 bulan, Najwa harus bercerai. Tapi tunggu dulu, ada syaratnya. Apa? Sampai saatnya bercerai, sama sekali tidak boleh menyentuh Najwa. Gampang, kecil tuh. Itu soal kecil. Soal kecil. Tapi kan, ya, Nadi tahu dong. Bapak ini lagi tompes. Pokoknya Bapak jamin. Saya nggak mau dicoba. Iya. Untuk sementara, cukup ya. Iya, makasih. Nadi. Saya permisi. Iya, mari. Zain, aku senang sekali. Akhirnya aku menikah dengan tunanganku. Ini semua karena kamu. Thank you ya. Selamat ya Priti. Kalau nanti kita bertemu lagi, aku ingin melihat matamu yang berbinar-binar itu karena kamu merasa bahagia. Tentu saja kita akan bertemu lagi. Tapi nanti kalau bertemu lagi, aku bersama suamiku. Kamu jangan sampai lupa ya untuk datang ke pernikahanku. Tentu saja aku akan datang. Laki-laki yang telah membuatmu tergila-gila, jangan-jangan dia pangeran dari kayangan atau malaikat yang menyamar jadi putra mahkota. Kamu jangan menggoda aku terus. Untung saja aku sedang bahagia, jadi aku tidak marah sama kamu. Sudah dulu ya. Aku mau bertemu Papa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Priti, dan mimpilah yang indah tentang aku. Untuk apa aku mimpi kamu? Aku kan punya Rehan. Lebih baik kamu pilih perempuan kamu yang cantik-cantik itu. Udah ya, bye.